Pendidikan merupakan tempat terbaik untuk meletakkan mimpi, harapan, dan cita-cita. Dan anak-anak merupakan tempat terbaik untuk meletakkan pendidikan tersebut. Kelas Jingga yang dibentuk pada awal tahun 2021 lalu, yang merupakan sebuah rumah belajar dengan jadwal 3 kali seminggu ini, menjadi salah satu wujud dari pendidikan yang baik tersebut. Siapa sangka kelas kecil ini yang menjadi wujud dari kecintaan sang pendiri dengan pendidikan menjadi salah satu cara terbaik untuk mengajarkan anak-anak dengan lebih kreatif dan maju selain pendidikan utama di sekolah, sehingga anak-anak pun lebih bebas dalam belajar, berkreasi, dan berekspresi. Jadi awal berdirinya kelas Jingga ini adalah munculnya rasa kesal saya terhadap anak-anak di lingkungan sekitar rumah saya yang selalu menghabiskan waktu mereka untuk bermain dari pagi, siang hingga sore hari. Dan tentunya waktu bermain mereka itu sangat mengganggu aktivitas saya dan juga waktu tidur siang saya. 2 dan 3. Jadi awal mulanya saya mendengar informasi, mendengar cerita, mendengar sharing dari adik saya, Maria, yang sebagai pendiri kelas Jingga ini. Jadi beliau meminta bantuan saya, beliau sharing mengenai kelas ini, bagaimana peran beliau, bagaimana dia mengajar adik-adik ya yang ada di sekitar beliau dengan latar belakang yang ya menurut saya dia sangat luar biasa lah bisa mendirikan kelas ini. 1 dan juga dipilih 1. Oke, biologi ya, biologi. Oke. Jadi pada suatu sore, saya iseng untuk mendekati mereka dan mengajak mereka untuk belajar seputaran ilmu pengetahuan dengan cara memberikan mereka kuis-kuis yang menarik, dan ternyata respon yang mereka timbulkan juga merupakan respon yang baik. Dan mereka juga ingin berlanjut untuk keesokan harinya. Karena saya masih duduk di bangku sekolah, bangku SMA, jadi sepulang sekolah, saya masih bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka, sekedar membagikan ilmu pengetahuan yang masih saya pelajari. Di kelas Jingga ini juga tidak hanya mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum, kita juga melatih mental mereka untuk berbicara di depan teman-teman yang lain. Kita juga melatih mereka untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, melatih mereka untuk agar tidak malu untuk tampil di depan teman-teman lainnya. Dan ya, di kelas Jingga ini juga kita membangun kreativitas mereka untuk lebih menggali potensi atau minat bakat mereka. Merasa senang karena Kakak Mira itu mengajar kami dengan baik. Kami juga merasa senang karena Kakak Mira mengajar kami tentang soal mata pelajaran. Dan kemarin kami juga permainan kami juga merasa semangat. Kemarin juga kami bermain tebakan-tebakan. Jadi saya selalu hadir dalam kelas Jingga. Bisa pintar, bisa berani, itu saja. Ya, tentunya saya kesusahan dan juga kesulitan karena harus membagi waktu saya antara sekolah atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah saya. Jadi pada awalnya berdirinya kelas Jingga ini tidak didukung, tidak ditopang oleh kemauan dari orang tua kami sendiri. Orang tua kami juga punya alasan yang besar mengapa kelas Jingga ini sebenarnya tidak harus ada begitu. Jadi berhubung pendiri dari kelas Jingga ini adik saya sendiri, Maria. Tadi sudah saya menyampaikan bahwa Maria ini dia duduk di bangku SMA ya, sekolah menengah atas, di kelas-kelas yang sangat rentan, kelas-kelas 12, sehingga orang tua saya itu lebih mengkhawatirkan bagaimana dia harus memfokuskan dirinya, harus mempersiapkan dirinya untuk tugas-tugasnya, untuk ujian-ujiannya, dan juga untuk kegiatan, pokoknya untuk pendidikannya lah yang harus dinomorsatukan. Sehingga orang tua saya sangat-sangat mengkhawatirkan bagaimana beliau harus mengisi kelas Jingga ini, beliau harus membagi waktunya juga untuk adik-adik mereka ya,
di kelas Jingga ini dan juga di sekolahnya tentunya. Namun karena semangat dari adik saya ini, dia sangat berambisius, benar-benar dengan tekadnya dan juga didukung dengan adik-adik audiensnya, sasarannya yang sangat antusias untuk mengikuti kelas Jingga ini. Beliau tetap bersikeras, beliau tetap kekeh untuk kelas Jingga ini harus tetap ada. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mengenal adanya ilmu pengetahuan teknologi, yaitu ChatGPT. Kemudian, saya mulai menggunakan ChatGPT ini sebagai sarana untuk mencari informasi-informasi terkait pengetahuan umum untuk membantu adik-adik saya di sekitaran lingkungan saya ini untuk belajar dan juga membagi pengalaman pembelajaran saya kepada mereka. Membantu beliau, ya, menjadi partner beliau. Kita berdua saling bekerja sama, saling menopang demi setiap harinya bisa membagikan materi-materi, bisa membagikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi adik-adik yang ada di sekitar kita. Seiring berjalannya waktu, AI teknologi juga mengeluarkan semacam tools-tools baru mereka, yakni Assistant AI dan juga Steve AI. Di sini saya juga tertarik untuk menggunakan kedua teknologi ini untuk lebih memaksimalkan pembelajaran saya kepada adik-adik di sekitaran saya ini, untuk lebih memaksimalkan mencari ilmu pengetahuan kepada mereka, dan juga tentunya membuat video-video animasi yang dibagikan kepada mereka untuk mereka tonton dan lebih menarik minat dan bakat mereka untuk tetap dan belajar di kelas Jingga ini. Berhubung saya masih melanjutkan perkuliahan saya dan adik saya ini, Maria ini, beliau masih di sekolah menengah atas pada kelas 12. Jadi kontribusi saya, walaupun kita terpisah oleh jarak, saya tetap membantu beliau, tetap menopang beliau dengan cara apa? Caranya saya selalu menyediakan materi-materi, bahan-bahan yang akan ia share begitu kepada adik-adik semua. Peran saya konkretnya, saya menyediakan materi. Jadi saya dan adik saya ini juga kami memanfaatkan teknologi AI, Artificial Intelligence. Kami menggunakan teknologi ini dengan berbagai tools-tools yang disediakan di dalam AI ini. Salah satu contoh yang kami gunakan dalam menyiapkan animasi-animasi yang terkini, animasi terkeren dan juga tidak membosankan tentunya untuk adik-adik. Seperti contohnya menggunakan Steve AI. Senang masuk di kelas Jingga karena ada kakak Mira yang baik hati untuk mengajar kita, walaupun kita agak sedikit melawan. Dia memberi kita pelajaran materi yang bagus, yang baik, dan memberi kami menonton video yang bagus, pertanyaan-pertanyaan untuk kami menjawab. Nah, sebagai kaum milenial, saya ingin sedikit sharing mengenai teknologi AI ini. Berhubung karena saya juga seorang pengguna dari teknologi AI ini. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat buka ya platform IG, TikTok, Twitter. Saya melihat respon, tanggapan dari masyarakat luas bagaimana terhadap hadirnya teknologi AI ini. Mereka merasa takut, mereka juga merasa untuk apa sih aplikasi AI ini hadir?
mengapa harus ada aplikasi AI? Menurut mereka ya aplikasi AI ini sangat-sangat melampaui kapasitas manusia. Namun menurut saya sendiri, pandangan pribadi saya, teknologi AI ini sangat membantu kita. Apalagi di zaman kemajuan iptek yang pesat ini, kita juga sebagai kaum milenial harus pintar-pintarlah untuk menggunakan teknologi. Nah, teknologi terbaru AI ini menurut saya sangat menopang kita dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, dalam kegiatan-kegiatan kita. AI ini sangat membantu. Bagaimana dengan hadirnya AI ini, dengan berbagai varian tools-tools yang dihasilkan oleh AI ini sangat luar biasa menurut saya. Dan juga segala kegiatan kita, contohnya kelas Jingga ini saya gunakan AI juga untuk membantu saya dalam membagi, men-sharing materi-materi, men-sharing informasi-informasi kepada adik-adik yang akan menjadi penerus kita ke depannya. Saya rasa AI ini sangat membantu, sangat mempermudah segala pekerjaan kita dan juga memberikan nilai positif. Hanya saja mungkin untuk pengguna baru, mungkin mereka ya semua orang bebas beropini lah, semua orang bebas berpendapat. Namun menurut saya teman-teman semua pelajarilah dulu bagaimana apa sih aplikasi AI itu, bagaimana aplikasi AI ini membantu kita, bagaimana ia bekerja dan juga menyelesaikan segala pekerjaan kita. Jadi pesan dan pesan saya menggunakan AI ini, saya tidak ragu sedikit pun untuk menggunakan AI karena AI membantu saya meringankan pekerjaan saya dan juga adik saya Maria sendiri, di mana kami juga seorang pelajar yang sedang berpendidikan. AI ini sangat membantu kami. Jadi teman-teman di luar sana kaum milenial, gunakanlah aplikasi AI, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Intinya kita bijak-bijaklah untuk menggunakan teknologi.